para pemirsa RKN Media di seluruh Nusantara. Hadir lagi dalam acara bedah kasus masih terkait dengan kasus pembunuhan Vina, dan bersama kita sudah hadir Bapak Kombes Polisi Purnawirawan Alphonse Leomau, pengamat kepolisian dan mantan penyidik senior Mabes Polri. Kemudian ada praktisi hukum senior Bang Petrus Celestinus, koordinator Pergerakan Advokat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Bang Alphonse sama Bang Petrus, ini kasus Vina ini semakin semakin hari semakin membingungkan ya. Justru bukannya mengarah kepada suatu titik terang untuk mengungkap kasus secara transparan, secara tuntas, tetapi justru makin liar kelihatan isunya. Belakangan yang paling ramai diperbincangkan adalah polisi menyatakan, penyidik kepolisian menyatakan bahwa DPO kasus Vina dan Eki sudah tidak ada. Padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon dan diperkuat oleh tingkat banding sampai kasasi, di situ jelas disebutkan ada 3 nama yang menjadi DPO. Ada nama Peggy alias Peron, ada nama Andi, ada nama Dani. Lalu pertanyaannya, atas dasar apa kira-kira polisi bisa dengan begitu saja menyatakan bahwa 2 orang itu tidak merupakan DPO, padahal ini putusan pengadilan yang tentu kebenarannya sudah diuji. Faktanya bahwa ke-8 terdakwa dinyatakan bersalah, dan tentu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu juga harus dianggap benar selama belum ada putusan yang membatalkan putusan yang bersangkutan. Kepada Bang Alphonse, saya mau tanya, kira-kira sebagai feeling, sebagai seorang insting, sebagai seorang penyidik senior, kira-kira apa yang terjadi dengan kasus Vina ini? Kalau kita mengamati dari berbagai pemberitaan, pernyataan dari pihak kepolisian bahwa orang-orang yang jadi DPO itu sudah tidak lagi menjadi DPO karena masing-masing pihak yang sudah menjadi terpidana, pada saat mereka dalam berita acara mereka menarik pengakuan mereka, sehingga dengan demikian oleh pihak kepolisian merasa ya kalau udah tarik pengakuan ya sudah tidak ada urusan lagi. Nah, yang menjadi persoalan yaitu kalau yang ditarik pengakuan dalam tahap pemberita acaraan harusnya tidak masuk dalam berkas. Karena apabila sudah masuk dalam berkas dan merupakan bahagian dari putusan pengadilan, maka putusan tersebut harus dibatalkan atau dihadapkan pada putusan-putusan pengadilan yang lain. Demikian. Ini yang harus diperjelas adalah mereka itu menarik keterangannya dalam berita acara yang sudah diuji di pengadilan atau berita acara yang baru setelah kasus ini dibuka kembali oleh Polda Jawa Barat. Ini yang belum jelas. Keterangan mana yang ditarik? Kalau keterangan yang sudah diuji di persidangan, kan betul yang tadi Bang Alphonse katakan bahwa mestinya kalau itu sudah diuji di pengadilan tidak bisa serta-merta dicabut begitu saja. Kecuali diuji oleh pengadilan yang lebih tinggi. Ya, karena sebuah putusan pengadilan itu kan sudah diuji pada tahap waktu jaksa memberikan petunjuk kepada polisi tentang hasil penyidikan. Kemudian pada saat persidangan, di mana keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah itu merupakan alat bukti yang sempurna. Nah, sedangkan pencabutan keterangan itu bukan dalam persidangan. Itu yang jadi persoalan. Ya. Tapi kalau Petrus ya, silakan. Kalau saya baca di putusan pengadilan untuk beberapa pelaku tindak pidana dalam perkara ini, nama 3 orang yang disebut sebagai DPO itu masih dicantumkan dalam perkara ini dalam surat dakwaan. Ya. Itu berarti sampai dengan proses perkara ini diputus dan berkekuatan hukum yang tetap, 3 orang ini tetap harus dimintai pertanggungjawab pidana, karena di dalam putusan itu menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama oleh mereka yang terdakwa dalam perkara ini bersama-sama dengan saksi ini, ya, saksi ini, dan 3 orang dalam DPO. Ya, itu yang tadi
menjadi aneh ketika dua orang ini oleh Polda dinyatakan bahwa mereka bukan DPO, padahal itu satu kesatuan. Nah, karena itu kalau sekarang masyarakat melihat ada kesan kasus ini disengaja diangkat ya dengan berbagai rekayasa untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus-kasus besar lain yang pada waktu yang bersamaan ini sekarang muncul. Kita lihat ada kasus penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan juga kemudian ramai. Kasus IKN juga ramai diperbincangkan ya. Kasus-kasus itu sengaja mau ditutup dengan isu kasus Vina. Karena makin hari berkembang isu-isu baru yang semakin menarik perhatian publik untuk menutup isu yang lain. Ya. Termasuk isu dalam kasus Vina sendiri, isu pertama seolah-olah terjadi rekayasa dari pelaku yang sekarang menjalani masa pidana dari cerita yang sebenarnya, tapi pelakunya adalah orang-orang yang direkayasa, diintimidasi untuk mengaku. Kemudian sekarang berkembang lagi isu yang paling menarik terkini adalah dibawa-bawalah seorang sekarang ini menjadi jenderal polisi, Brigjen, sebagai Wakapolda di Jawa Tengah yang adalah putra Dai Baktiar, dan Pak Dai Baktiar namanya dibawa-bawa. Tetapi anehnya institusi Polri dengan fungsi divisi kehumasan tidak pernah mengklarifikasi soal ini. Betul, ya, sampai Pak Dai Baktiar harus memberikan klarifikasi sendiri, menyatakan kondisi yang sebenarnya bahwa pada waktu putranya menjadi Kapolres Bekasi, kasus ini sudah masuk persidangan. Kapolres Cirebon, ya. Ya, Kapolres Cirebon pada waktu Vivi ini menjadi Kapolres Cirebon. Kasus ini sebelumnya sudah ditarik ke Polda dan sudah masuk persidangan di pengadilan. Dan selain seorang Kapolres juga dikaitkan dengan putri daripada Pak Dai Baktiar yang sekarang saat ini sudah menjadi Bupati Indramayu, seolah-olah anaknya bupati ini pada saat itu cucunya Pak Dai Baktiar berarti. Ya? Artinya ada tuduhan yang diarahkan ke cucunya Pak Dai Baktiar. Beliau. Putrinya yang menjadi bupati punya anak itu salah satu dari pentolan geng motor yang Bupati Indramayu saat ini sedang menjabat. Nah, sedangkan anak yang menjadi pimpinan bagian dari geng motor saat ini sudah menjadi letnan 2 polisi atau inspektur polisi karena berubah nama dan masuk Akpol. Ya, kalau misalnya mereka merasa dirugikan atau difitnah, kan mereka bisa melaporkan ke kepolisian. Kenapa mereka tidak melakukan itu, Bang? Nah, sebenarnya memang hak melapor itu merupakan melapor hak daripada orang yang merasa dirugikan. Namun dalam hal ini berhubung kondisi sekarang ini begitu ramainya berseliweran informasi di media sosial maupun berbagai pendapat baik pakar, baik pengamat dan sebagainya begitu simpang siur, maka menurut kami mungkin saja dalam hal ini Pak Dai Baktiar sudah memberikan klarifikasi juga di beberapa channel dan beberapa jejaring, tetapi mungkin menunggu waktu yang tepat untuk memasukkan laporan karena jangan sampai menambah meriah karena polisi saat ini sedang menjadi sorotan publik dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi itu kan. Iya, kemudian hal menarik. Artinya ini juga membenarkan kesan publik bahwa polisi ini, institusi ini diperalat untuk kepentingan politik. Kita tahu bahwa posisi Pak Dai Baktiar dalam kasus pemilu kemarin, beliau berada di 03. Artinya ditempatkan sebagai dari kelompok baju merah. Nah, sekarang terjadi serangan bertubi-tubi kepada Pak Dai Baktiar, putrinya, bahkan juga anaknya yang sekarang seorang perwira Polri, jabatan Wakapolda di Jogja. Ini juga memberi kesan bahwa orang-orang yang seperti Pak Dai Baktiar dan kawan-kawan ini sekarang jadi target untuk pembusukan. Artinya menyerang nama baik dan kehormatan dan bisa juga mengarah kepada kriminalisasi. Ya, yang Bang Petrus mau katakan ini juga ditumpangi oleh sisa-sisa pertarungan politik pada pemilu kemarin, Pilpres kemarin dan berlanjut sampai sekarang. Ya, seperti Pak Dai sekarang diserang habis-habisan, hari ini Hasto datang ke KPK, handphone, dompet, tas segala macam disita secara sewenang-wenang. Nah, ini kan gambaran bahwa baik KPK maupun Polri sekarang menjadi alat kepentingan politik, kekuatan tertentu, katakanlah Jokowi. Ya, saya kira semua hal bisa terjadi, namanya juga apalagi dalam era teknologi yang begitu ini. Tapi kita kembali ke substansi permasalahan ini.
Yang menarik, pengacara keluarga Vina dalam hal ini Pak Hotman Paris dan kawan-kawan yang semula mengapresiasi penangkapan Peggy Setiawan alias Peron ini, kemudian belakangan ada statement yang meragukan. Bahkan di salah satu media saya membaca statement pengacara keluarga Vina bahwa mereka yakin Peggy Setiawan bukan pelaku yang sebenarnya. Ini seperti apa kira-kira, Pak? Karena di dalam DPO itu nama Peggy alias Peron. Tapi persoalannya memang nama Peggy sekarang yang ditangkap ini, apakah memang itulah Peggy yang sebenarnya di TKP sebagai pelaku, ataukah memang kebetulan kesamaan nama? Karena kalau banyak sekali orang yang menyatakan penyidikan ini telah melalui tahap-tahap scientific crime investigation. Artinya apa? Berbagai keterangan dan alat bukti dan kesaksian itu saling berkesesuaian. Nah sekarang sebenarnya kalau dibilang Peggy yang ini dan sebagainya, apa kira-kira alat bukti yang bisa mengkaitkan dengan Peggy yang ketangkep? Apakah misalnya karena si wanita ini diperkosa? Ada juga di situ kan? Apakah ada pemeriksaan DNA antara Peggy yang sekarang dengan ketemunya sperma di dalam tubuh si wanita sehingga ini signifikan berkesamaan atau tidak ada? Ya, ini juga memang menarik karena sebelum Peggy ditangkap kan memang sudah ramai di media sosial bahwa pelaku dari pembunuhan ini adalah mereka yang tergabung dalam geng motor. Tapi kalau melihat profil dari Peggy Setiawan yang seorang tukang bangunan, apa iya mereka itu, dan termasuk juga 8 terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah terpidana itu, profil mereka kan kalau dilihat anak tukang bangunan atau bahkan mereka sendiri adalah pekerja-pekerja bangunan yang notabene selama ini apa iya mereka adalah anggota geng motor. Bahkan di beberapa media kita juga membaca pernyataan dari ketua klub motor ya, XTC Moonraker, menyatakan bahwa pelaku dan korban itu bukan anggota mereka. Bagaimana pandangan Bang Petrus, Bang Alphonse? Kalau lihat profil mereka yang jadikan terdakwa terpidana dan belakangan Peggy yang ditangkap itu, melihat profil mereka, apa iya mereka adalah pelaku? Kalau kita melihat profil pelaku, mungkin tidak sederhana kalau kita bilang mereka karena kuli bangunan dan sebagainya. Karena yang bisa kita kategorikan pelaku, bagaimana kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang dulunya tersangka yang menjadi terpidana dan sekarang sebagai yang dalam penjara. Apa sih yang dikerjakan oleh masing-masing? Karena kalau kita perhatikan daripada berbagai berita acara yang sudah masuk ke persidangan, yang kalau pengacara katakan banyak kontroversial, karena mereka mengaku karena diancam, diintimidasi pada tahap-tahap penyidikan. Tetapi dalam persidangan kan itu semua tidak begitu kelihatan, tampak ada bantahan dan sanggahan terhadap itu kan? Maksud saya begini Bang, kan di media sosial, bahkan di media-media mainstream itu disebutkan bahwa mereka adalah geng motor. Nah, yang saya maksud itu profil dari mereka yang sudah jadi terpidana dan Peggy Setiawan yang baru ditersangkakan itu baru ditangkap. Apa iya mereka adalah geng motor? Kalau melihat kehidupan mereka, kondisi ekonomi, biasanya kan geng motor itu dari kelompok menengah ke atas. Dan mereka tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan. Beli motor aja zaman-zaman itu mungkin. Makanya seperti kalau kita lihat dalam surat dakwaan, ya, antara peristiwa saat kejadian mulai terjadi di warung yang mereka berkumpul pada pukul 19.30, kemudian pukul 20.30 datang Andi dan siapa-siapa lagi itu, yang Andi itu kemudian buron. Tapi pada jam 20.30 Andi menceritakan kepada para pelaku ini bahwa dia lagi bermasalah dengan kelompok geng motor yang XTC. Nah, setengah jam kemudian lewatlah korban ini bersama pacarnya dengan motor dan itulah terjadi pengejaran. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana kelompok yang dituduh sebagai pelaku ini hanya dalam waktu sekejap bisa serta-merta menerima cerita ini dan muncul dendam. Ya, betul. Muncul dendam dan melakukan tindakan membabi buta. Kalau kita lihat dari
saat munculnya reaksi dengan cerita yang hanya sekedarnya aja bahwa dia sedang bermasalah, kok larinya kepada pembunuhan terhadap korban ini, dan kemudian berujung dengan pemerkosaan, dan pemerkosaan ini sendiri masuk diperkuat di dalam putusan pengadilan, sementara bukti tentang pemerkosaan itu sama sekali tidak diuji secara ya forensik dan lain-lain, ini hanya diperiksa sekedarnya aja. Nah, ini yang memunculkan keanehan-keanehan, lalu kemudian orang berpikir bahwa kasus ini penuh rekayasa. Ya. Nah, penuh rekayasanya itulah sekarang muncul perdebatannya melebar kemana-mana, sampai polisi seperti tidak berdaya menghadapi opini publik yang semakin liar, yang di satu sisi merugikan citra Polri, di sisi lain merugikan beberapa petinggi Polri yang namanya disebut-sebut sebagai terlibat di dalam kasus ini, baik dalam kaitan dengan kepentingan narkoba, ya mungkin juga dianggap ini duit besar yang juga ikut bermain yang mereka kelola bersama-sama. Nah, ini yang harusnya Polri memberikan klarifikasi dari waktu ke waktu. Betul. Bantah bahwa ini tidak betul. Ini kan juga menjadi aneh karena sebelum Peggy ditangkap terlihat polisi begitu kesulitan untuk mendeteksi dan menangkap para DPO ini, termasuk Peggy Setiawan. Tetapi kalau informasi dari media, tetangganya menyatakan Peggy sempat pulang waktu Lebaran, artinya Peggy ini sebenarnya tidak bersembunyi. Ya. Kalau dia bersembunyi kan tidak mungkin dia balik ke rumahnya, dan ya kalau betul Peggy ini pelakunya, rumahnya kan jelas. Ada neneknya di situ, ada orang tuanya, ibunya. Dan kalau kita dengar beberapa informasi bahwa sesaat sesudah itu rumahnya si Peggy yang sekarang ketangkap ini didatangi oleh polisi dan menyita 2 buah motor yang, dan belakangan ada yang dikembalikan. Tidak jelas beritanya. Cuma 6 motor yang disita. Tapi dari rumahnya Peggy itu 2 motor, yang mana motor tersebut rusak memang menurut ceritanya. Jadi memang kalau memang itu waktu si Peggy yang ada sekarang tertangkap itu dicurigai, mungkin tidak dia itu sudah ditindaklanjuti, karena betul. Tanya pada ibunya kan bilang di Bandung dan sebagainya. Betul. Jadi kenapa tidak ditindaklanjuti? Itu juga jadi tanda tanya, karena mungkin saja ada keraguan-keraguan. Apakah memang Peggy yang ini atau ada Peggy lain? Demikian. Karena akhir-akhir ini ada juga satu Peggy lagi yang di telinganya ada bekas ada semacam anting yang bolong besar dan sebagainya. Dan dia juga memberikan komen di Facebook tentang kejadian-kejadian ini, yang juga sekarang jadi sasaran karena pada saat itu mukanya agak beda dengan Peggy yang ditangkap hari ini. Ya, dan kelihatan kalau dari profilnya dia memang tergabung pada salah satu geng motor atau klub. Itu karena ada foto dia dengan motor merah dan sebagainya. Yang memang kalau dia motor merah kelihatannya bermotor, tapi dia punya keterangan itu motor teman juga, dia cuma berfoto-foto saja di situ. Terus kalau melihat kesimpang siuran yang semakin membingungkan, kira-kira saran dari Bang Petrus, Bang Alfonsi ini untuk penyidikan perkara ini kira-kira? Ya, pertama menurut saya Komisi Yudisial harus proaktif, karena ini kan harusnya digali waktu persidangan. Ya, namanya berkas yang diajukan itu kan ya usaha penuntut umum, usaha penyidik dengan menghadirkan bukti-bukti. Dan ini yang kelihatan seperti tidak diuji secara maksimal, baik di tingkat pra penuntutan, karena pra penuntutan itu kan 14 hari ya. Jaksa punya waktu untuk menilai apakah penyidikan ini udah memenuhi syarat formil dan material atau tidak. Dan tidak ada gambaran di sini bahwa perkara ini berkasnya pernah dikembalikan untuk disempurnakan. Artinya ini ditelan bulat-bulat oleh jaksa, kemudian dibawa ke persidangan, di persidangan juga normatif dengan 26 saksi fakta, ada 5 ahli, lalu perkara ini diputus seperti clear. Tapi kalau Komisi Yudisial kan produknya kan paling ya artinya kewenangan mereka itu sebatas ada tidaknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim, ada unprofessional conduct. Nah, apa tidak sebaiknya Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan yang atau menurut saya malah mungkin kalau melihat berbagai perkembangan informasi akhir-akhir ini ditemukan beberapa informasi yang dapat merupakan novum. Tempuh PK, peninjauan kembali, karena kasus serupa ini pernah terjadi pada era tempo dulu ya, Sengkon dan Karta. Kenapa tidak sekarang ini kan? Jadi memang di era
keterbukaan informasi ini begitu banyak pemberitaan yang simpang siur, saling silang dan sebagainya. Tapi mungkin sebaiknya para penasihat hukum dari berbagai pihak ini ajukan PK untuk mendapatkan kebenaran sehingga masyarakat tidak perlu terombang-ambing dengan berbagai rumor dan informasi yang berkembang ini. Dan pihak-pihak tertentu nama dan kehormatannya bisa terjaga. Seperti contohnya seorang mantan Kapolri dan anaknya yang sekarang taruhlah karena kebetulan anaknya seorang Kapolda dengan pangkat brigjen termuda mungkin bisa saja tercemar nama baiknya. Nah ini harus diuji di PK untuk mendapatkan kebenaran. Saya setuju kalau salah satu pintu masuk untuk mengungkap perkara ini adalah melalui PK. Karena putusan PK bisa saja memerintahkan untuk membuka kembali persidangan itu kan. Untuk mendapatkan kebenaran material. Ya, Bang Petrus ada ini komentar. Ya, saya kira pintu masuk untuk membuka ini menjadi lebih pasti, walaupun ini sudah berkekuatan hukum tetap, tapi muncul banyak persoalan yang disoal oleh publik dengan berbagai macam argumentasi. Maka seharusnya mulai saat ini ke-6 terpidana ini atau 7 terpidana ini masing-masing harus mengajukan PK, ya karena perkaranya kan di-split ya, ada menjadi 3 atau 4 perkara itu. Masing-masing mengajukan PK supaya dengan PK itu Hakim Mahkamah Agung bisa lebih teliti, lebih cermat untuk menguji kembali ya putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang sudah diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Iya. Hanya dengan cara itu hak terpidana ini bisa dipulihkan kalau memang tidak terbukti, dan tentu harus juga diperhitungkan dengan segala konsekuensi seperti kerugian selama mereka berada di dalam tahanan. Ya, Gitu. Kemudian kita membaca di media pengacara Peggy Setiawan akan mengajukan pra peradilan, tapi sampai sekarang kita belum dengarinnya. Oh, terhadap penahanan. Ya, penahanan sah tidaknya penahanan dan penetapan tersangka. Kalau pintu masuknya lewat pra peradilan, apa kira-kira bisa membuka ini kan? Ya. Sekarang sudah diperluas. Kalau dulu hanya sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, sekarang kan sudah bisa masuk pada sah tidaknya penetapan tersangka. Kalau diajukan pra peradilan dan terbukti, itu artinya penyidikan ini dari awal memang bongkar pasang yang tidak menentu. Ya. Hanya mengejar target. Sampai dengan masyarakat mencurigai bahwa ada sesuatu yang harus ditutup-tutupi, sehingga perlu direkayasa, orang-orang inilah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana, padahal mereka bukan pelakunya. Ya, kalau misalnya kita berandai-andai ya, kalau misalnya Peggy Setiawan mengajukan pra peradilan, kemudian dia menguji tentang penetapan status tersangka, dan oleh pengadilan misalnya dinyatakan bahwa penetapan status tersangka itu tidak sah, apakah ini bisa berimplikasi pada terpidana yang lain yang sudah menjadi terpidana? Karena mereka ini kan dalam satu putusan disebutkan secara bersama-sama kan? Ya artinya kalau salah satunya misalnya tidak terbukti, berarti yang lain juga ini. Menurut saya kalau Peggy mengajukan pra peradilan untuk dia saja, satu. Kedua, pra peradilan terhadap apa? Pada saat si Peggy ditangkap, diperiksa dengan persangkaan ancaman hukuman di atas 5 tahun, wajib saat itu juga dia didampingi oleh penasihat hukum. Sebab dengan tidak didampingi ada hak-hak yang bisa terlanggar. Dan potensi bahwa BAP-nya itu batal demi hukum ya? Batal demi hukum di situ. Nah maksud saya, kalau misalnya nanti diajukan pra peradilan dan pengadilan menyatakan status dia sebagai tersangka itu tidak sah, apakah bisa digunakan oleh terpidana yang lain untuk mengajukan peninjauan kembali misalnya? Kayaknya tidak, karena pra peradilan itu kan hanya terbatas kepada sangkaan Peggy melakukan. Jadi hanya untung buat Peggy saja. Tetapi menggambarkan bahwa dari sejak penyidikan, ya penanganannya kacau itu bisa dilihat dari Peggy yang ternyata bukan Peggy. Iya. Itu. Jangan sampai ada Peggy yang lain. Ya, jangan sampai ada Peggy yang lain. Dan 3 orang ini sampai sekarang kan masih gelap. Ya. Peggy saja statusnya masih diperdebatkan. Yang 2 orang sudah dinyatakan. Ini kenapa penyidik berani menyatakan 2 orang ini tidak menjadi DPO lagi, tidak menjadi target. Ini juga yang menarik. Apa kewenangan penyidik bisa menyatakan bahwa 2 orang itu tidak termasuk dalam DPO, padahal nyata-nyata itu namanya tercantum dalam. Nah, bisa aja tidak mengerti hukum acara atau sudah kepepet. Dia kan
bisa juga, apakah itu bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice? Kalau menurut saya mungkin seperti tadi kata Pak Petrus, pemahaman tentang hukum acara. Karena kalau 3 orang itu merupakan DPO, itu berarti dalam kaitan persangkaan sebagai pelaku tindak pidana udah terpenuhi unsurnya. Iya. Dan dalam sebuah keputusan pengadilan. Nah, kalau dengan alasan, hari-hari ini kan banyak alasan, ya mereka udah cabut, mereka punya pengakuan. Jadi dengan dasar apa? Kalau cabut pengakuan bukan berarti terus polisi kehilangan kemampuan kewenangan untuk sidik ulang dong. Lah, kan mencabut keterangan itu dilakukan di dalam persidangan atau dilakukan pada saat penyidikan di kepolisian. Dan yang tadi Bang Alphonse sampaikan bahwa ini kan sudah diuji di pengadilan. Sudah diuji dan dinyatakan bahwa 8 orang yang saat itu statusnya terdakwa sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan sekarang menjadi terpidana. Artinya 3 orang yang disebutkan itu juga harus dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh pengadilan, kan begitu? Atau mungkin saja pada saat pemeriksaan kepolisian mereka sudah mencabut, tetapi baik jaksa maupun hakim tidak hati-hati dalam menetapkan DPO ini sebagai masih tersangka. Sebab bisa terjadi semua rangkaian peristiwa terhadap perbuatan ini sekuensnya kan harus bersambung. Tapi kalau kita lihat dalam dakwaan, dalam tuntutan, ini ada loncat-loncat, sekuens. Ada mata rantai yang terputus di situ. Nah, mungkin statement penutup dari Bang Petrus sama Bang Alphonse, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh penyidik, termasuk ada pengawas internal, ada Karowasidik, ada divisi Paminal, kira-kira untuk bisa membantu menuntaskan perkara ini, apa yang harus dilakukan oleh lembaga pengawas itu, termasuk Kompolnas? Kalau menurut saya ini adalah dosa bersama, tidak bisa kita lemparkan saja ini penyidik punya kesalahan. Penyidik ada punya pengawasan, penyidik perlu memperbaiki apa-apa yang dikerjakan. Metode pengawasan, kayak apa sebenarnya pengawasan? Kemudian jaksa memeriksa berkas, sejauh mana berkas ini memenuhi unsur, dan demikian sampai dengan pengadilan. Karena ini sebuah rangkaian mulai dari penyidikan, penuntutan, dan memutuskan sebuah keputusan penetapan keputusan pengadilan. Ini kan sebuah rangkaian yang tidak terputus. Ya. Jadi kalau memang tanggung renteng, ini ada dosa bersama ketiga institusi ini. Nah, masing-masing institusi introspeksi diri hari ini untuk perbaikan lebih lanjut. Karena ini menjadi sebuah polemik publik yang tidak berakhir. Karena berkembang cerita ini liar, pasca ada film yang diputarkan, taruhlah film itu mungkin juga banyak ngarang atau banyak ngawur. Tapi begitu tanggapan masyarakat, pencari keadilan, melihat banyak lubang-lubang. Kalau ini film tidak ada, tidak kelihatan lubang-lubang ini mungkin. Bang Petrus? Ya, saya kira Mabes Polri harus ambil alih penanganan kasus ini, khusus untuk menyidik 3 orang yang buron. Ya. Dengan mengungkap secara tuntas 3 orang yang buron, bisa saja dari 3 orang ini bisa diperoleh informasi yang sebenarnya. Karena bisa jadi 3 orang inilah pelaku dengan kelompoknya. Tetapi kan mereka 3 ini lari, sehingga polisi pada waktu itu mau tak mau berpegangan kepada 6 orang yang sekarang sudah jadi terpidana. Nah, karena itu Mabes Polri bentuk tim penyidik baru, ya, dia mengambil alih dan khusus mengejar 3 orang ini sampai dapat. Ya, antara lain harus juga diperiksa oleh Propam juga mengapa penyidik Polda Jawa Barat sudah menyatakan bahwa dari 3 ini hanya 1 yang tersangka, yaitu Peggy, sedangkan 2 yang lain tidak. Ini juga harus dipertanyakan kenapa mengambil keputusan seperti itu. Karena bagaimanapun juga 3 orang ini sudah dinyatakan DPO sampai dengan perkara ini masuk persidangan dan namanya dicantumkan di dalam putusan sebagai berstatus DPO. Jadi hanya putusan pengadilan yang bisa merubah itu. Iya, betul. Begitu. Baik, pemirsa RKN Media di seluruh Nusantara, sampai di sini perjumpaan kita dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bang Alphonse, terima kasih Bang Petrus atas kehadirannya dalam acara Bedah Kasus.